Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Malia Ciptarini Bustami dengan nomor NIM 230202014 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang. Kali ini di mata kuliah Strategi Pembelajaran Bahasa dan Indonesia yang diampu oleh Bapak Wagiran Enhum, itu penugasannya adalah membuat video pembelajaran, yaitu mempresentasikan hasil dari naskah akademik yang telah kita buat. Nah, naskah akademik yang saya buat itu adalah judulnya Pembelajaran Reseptif Menulis Teks Surat pada kelas 7. Baik, untuk materi yang ingin saya paparkan pada video ini itu adalah yang pertama ada materi mengenai latar belakang, kemudian ada jenis teks surat itu ada apa saja, kemudian keterampilan berbahasa, lalu model pembelajaran, kemudian ada tujuan pembelajaran, contoh tujuan pembelajarannya, penilaian hasil belajar, kemudian ada materi pembelajaran yang membangun pemahaman, kemudian nanti disusul oleh media pembelajaran, dan materi yang terakhir itu ada sintak model pembelajaran yang isinya ada pendahuluan, kegiatan inti, dan juga penutup. Nah, akhir dari materi ini ada simpulan. Baik, sebelum itu saya akan langsung mulai dari materi yang pertama, yaitu latar belakang. Nah, apa sih latar belakang? Latar belakang itu mengapa menulis surat? Ya, pembelajaran menulis surat ialah aspek penting pada pendidikan bahasa Indonesia yang tentunya pada tingkat sekolah menengah pertama. Menulis surat tidak hanya dapat memberikan siswa kemudahan atau kemampuan dalam mengembangkan keterampilan berbahasa, namun siswa dapat mengembangkan kemampuan komunikasi dan keterampilan berpikir kritis. Surat merupakan salah satu jenis teks yang mempunyai ciri khas dan struktur yang unik. Contohnya adalah tempat dan tanggal penulisan, alamat penerima, salam pembuka, isi surat, dan salam penutup. Dengan memahami struktur ini, sangat penting agar siswa dapat menyusun surat dengan baik dan sesuai dengan konteks yang diinginkan. Jadi, bukan hanya menunjukkan keterampilan menulis saja dalam menulis surat, akan tetapi para siswa itu tentunya juga dapat meningkatkan bagaimana cara mereka untuk berkomunikasi dengan lingkungan di sekitarnya. Kemudian, di naskah akademik ini saya mengambil dua contoh surat ataupun dua jenis surat. Yang pertama ada surat pribadi dan juga surat dinas. Nah, surat pribadi itu merupakan jenis surat yang diberikan pada individu atau kelompok tertentu yang mana isinya itu bersifat personal. Jadi, surat pribadi itu sifatnya itu lebih bersifat personal, ataupun misalkan contohnya adalah saya mengirim pesan surat kepada teman ataupun karib saya yang berada di Jakarta. Akan tetapi isinya itu tidak terlalu resmi dan isinya itu biasanya berupa dengan lifestyle ataupun kabar dari kehidupan kita masing-masing. Dan yang kedua itu ada surat dinas. Surat dinas itu surat resmi yang diperuntukkan untuk kepentingan administrasi atau kedinasan. Surat ini itu ditulis menggunakan bahasa yang formal dan mengikuti format tertentu yang terdiri dari kop surat, nomor surat, perihal, dan lampiran jika diperlukan. Jadi seperti yang sudah didengar tadi, surat pribadi dan juga surat dinas itu tentunya berbeda dari segi bahasanya. Nah, surat pribadi itu jarang sekali menggunakan bahasa yang baku ataupun menggunakan bahasa yang formal, ketimbang dengan surat dinas yang bersifatnya itu resmi. Jadi surat dinas itu menggunakan bahasa yang baku, menggunakan bahasa yang formal sesuai dengan kaidah kebahasaan. Seperti itu. Kemudian lanjut ke materi yang berikutnya adalah keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa untuk fondasi menulis surat itu yang pertama ada mendengarkan, yang kedua ada berbicara, kemudian yang ketiga ada membaca, dan yang terakhir itu ada menulis. Nah, masuk ke poin yang pertama itu adalah mendengarkan. Mendengarkan itu keterampilan yang menjadi dasar dalam proses komunikasi. Pada pembelajaran menulis surat, siswa harus mendengarkan contoh-contoh surat yang dibacakan oleh guru atau teman sekelas supaya memahami bagaimana cara penyampaian informasi dan struktur surat yang baik. Nah,
Kemudian, poin yang kedua itu ada berbicara, merupakan salah satu keterampilan penting yang mendukung kemampuan menulis. Diskusi kelompok mengenai isi dan struktur surat dapat mengarahkan siswa untuk dapat mengembangkan ide-ide mereka sebelum menuangkannya ke dalam bentuk tulisan. Dan yang poin yang ketiga itu ada membaca. Membaca merupakan keterampilan yang sangat krusial dalam pembelajaran menulis surat. Dengan membaca berbagai contoh surat, siswa dapat memahami struktur berbagai contoh surat, ciri-ciri berbagai jenis surat, baik itu surat pribadi maupun surat resmi. Dan yang poin yang terakhir, yang keempat, itu adalah poin menulis merupakan keterampilan akhir yang menjadi tujuan dari pembelajaran ini. Pada konteks menulis surat, siswa itu diharapkan mampu untuk menyusun teks dengan baik sesuai dengan format dan kaidah penulisan yang benar. Lanjut ke materi yang berikutnya, ada model pembelajaran. Nah, di naskah akademik yang saya buat kali ini itu saya mengambil 2 model pembelajaran. Meskipun Bapak Waginan mengingatkan untuk tidak menggunakan model pembelajaran lebih dari satu ya, tapi ini model pembelajarannya saya rasa ini sangat mendukung untuk pembelajaran menulis di kelas 7. Yang pertama model pembelajarannya itu adalah Think, Talk, Write atau yang sering kita kenal dengan TTW, dan yang model pembelajaran kedua itu ada sugesti imajinasi. Nah, penjelasan dari model-model pembelajaran yang saya ambil ini itu adalah yang pertama, Think, Talk, Write itu merupakan pendekatan kooperatif yang memiliki fokus pada 3 tahap, yaitu berpikir, berbicara, dan juga menulis. Di tahap pertama, siswa diminta untuk membaca materi mengenai struktur surat dan mencatat hal-hal yang penting. Kemudian, dalam tahap berbicara, siswa mendiskusikan dengan teman terkait catatan yang telah mereka buat. Diskusi ini memiliki tujuan guna untuk memperdalam pemahaman siswa mengenai isi dan struktur surat. Kemudian pada tahap menulis, siswa itu menyusun surat yang didasari oleh hasil diskusi dan catatan mereka. Penelitian ini memperlihatkan bahwa penerapan model TTW atau Think, Talk, Write itu mampu untuk meningkatkan keterampilan menulis siswa secara terukur dengan rata-rata nilai yang diperoleh mencapai 75,18, yang mana hal tersebut termasuk dalam kategori cukup. Kemudian ada model pembelajaran yang kedua, yaitu sugesti imajinasi. Mengapa menjadi pilihan dari model pembelajaran yang saya masukkan ke naskah akademik ya? Karena metode sugesti imajinasi ini tuh menjadi pilihan bagi peneliti. Metode ini memanfaatkan imajinasi siswa dengan memberikan sugesti melalui penggunaan lagu atau alat bantu visual lainnya. Pada konteks menulis surat pribadi, metode ini mampu untuk membantu siswa mengembangkan kreativitas siswa ketika menyusun isi, mengembangkan kreativitas siswa untuk menyusun apa saja yang ingin dimasukkan ke dalam surat pribadinya. Seperti itu. Nah, kedua model pembelajaran yang sudah disebutkan dapat mendukung untuk meningkatkan keterampilan bahasa secara holistik. Model TTW membantu siswa belajar bekerjasama dan berkomunikasi dengan baik, sementara metode sugesti imajinasi memberikan pengalaman yang kreatif sesuai dengan kehidupan para siswa. Lanjut ke materi yang berikutnya adalah tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran di sini itu ada 5 ya sebetulnya. Yang pertama itu ada meningkatkan pemahaman struktur teks surat, yang kedua ada mengembangkan keterampilan menulis, yang ketiga ada mendorong partisipasi aktif, dan yang keempat itu mengidentifikasi kendala, dan yang terakhir itu ada mengevaluasi efektivitas pembelajaran reseptif. Nah, masuk ke materi ataupun poin yang pertama itu adalah meningkatkan pemahaman struktur teks surat. Siswa itu diharapkan mampu untuk memahami elemen penting dalam teks surat. Contohnya adalah tempat dan tanggal, alamat penerima, salam pembuka, isi surat, dan salam penutup. Kemudian yang kedua, mengembangkan keterampilan menulis. Siswa dilatih untuk dapat menyusun surat yang baik dan benar, maka mereka dapat menyampaikan pesan dengan jelas dan efektif. Dan yang ketiga, mendorong partisipasi aktif. Dengan adanya diskusi kelompok dan analisis contoh surat, siswa diharapkan mampu lebih aktif berpartisipasi dalam pembelajaran, meningkatkan motivasi dan pemahaman siswa. Dan keempat, ada mengidentifikasi kendala. Penelitian ini memiliki tujuan guna mengidentifikasi hambatan yang dihadapi siswa dalam menulis surat, supaya guru dapat merancang strategi pembelajaran yang lebih efektif. Dan yang terakhir, ada mengevaluasi efektivitas pembelajaran reseptif. Penelitian ini pun memiliki tujuan sebagai sarana evaluasi sejauh mana metode pembelajaran reseptif itu dapat mengembangkan keterampilan menulis surat siswa. Dengan tujuan-tujuan yang sudah disebutkan tadi,
diharapkan mampu untuk memberikan kontribusi positif terhadap meningkatkan keterampilan bahasa siswa serta menjadi acuan referensi bagi guru dalam merancang pembelajaran yang inovatif dan juga efektif. Kemudian lanjut ke materi yang berikutnya, itu adalah contoh tujuan pembelajaran. Yang pertama di sini ada kognitif, yang kedua afektif, yang ketiga psikomotor, dan yang keempat adalah proses. Nah, masuk ke poin yang pertama, yaitu tujuan kognitif. Itu siswa mampu menerangkan struktur dan elemen penting yang ada di dalam teks surat, seperti tempat dan tanggal, alamat penerima, salam pembuka, isi surat, dan salam penutup. Kemudian siswa dapat menganalisis adanya perbedaan antara surat pribadi dan surat resmi sesuai dengan contoh yang diberikan. Nah, masuk ke poin yang kedua, yaitu tujuan afektif. Siswa memperlihatkan minat dan motivasi yang tinggi saat belajar menulis surat melalui kegiatan secara aktif dalam diskusi kelompok. Kemudian siswa dapat menghargai pentingnya komunikasi yang efektif melalui penulisan surat dalam konteks sosial. Dan poin yang ketiga ada tujuan psikomotor. Siswa dapat menyusun teks surat dengan baik dan benar sesuai dengan format yang telah dipelajari dengan memakai bahasa yang sesuai dengan konteks. Kemudian siswa dapat melakukan presentasi hasil analisis surat dalam kelompok secara percaya diri dan jelas. Kemudian ada poin keempat, yaitu tujuan proses. Siswa mampu untuk bekerja sama dalam kelompok guna mengidentifikasi contoh surat dan mendiskusikan cara penulisan yang efektif. Dan kemudian siswa itu dapat memberikan umpan balik konstruktif terhadap tulisan teman dalam sesi per-review ataupun penilaian. Lanjut ke materi yang berikutnya, itu adalah penilaian hasil belajar. Nah, penilaian hasil belajar ini saya mengambil 4 poin ya. Yang pertama dari aspek pengetahuan, kemudian aspek keterampilan, dan yang ketiga dari aspek sikap, kemudian yang terakhir itu ada aspek yang ditinjau dari tugas ataupun portofolio. Nah, masuk ke poin yang pertama itu ada aspek pengetahuan. Itu penilaiannya itu adalah dilakukan dengan mengukur pemahaman siswa mengenai struktur dan elemen teks surat. Siswa itu diminta untuk dapat menjelaskan komponen penting dalam surat, menjelaskan seperti kayak tempat dan tanggal, alamat penerima, salam pembuka, isi surat, dan salam penutup. Dan yang kedua itu ditinjau dari aspek keterampilan. Penilaian ini memiliki fokus pada kemampuan siswa pada proses penyusunan teks surat yang baik dan benar. Kemudian dari aspek sikap, itu ditinjau dari melalui kerjasama siswa selama proses pembelajaran. Siswa yang aktif untuk memperdalam ilmu atau materi tentang teks surat dalam diskusi kelompok dan menunjukkan minat dalam kegiatan menulis surat akan diberikan penilaian yang positif dari guru. Kemudian itu ada aspek dari portofolio atau ditinjau dari tugas-tugas yang telah diberikan oleh guru itu. Penilaian portofolio ini juga mampu menjadi metode yang efektif bagi penilaian hasil belajar siswa. Portofolio itu dapat berisikan kumpulan karya tulis siswa selama proses pembelajaran, termasuk draft surat yang telah diperbaiki dan umpan balik dari guru. Melalui cara ini, guru itu mampu melihat kemampuan keterampilan menulis siswa dari waktu ke waktu. Lanjut ke materi yang berikutnya, ada media ataupun materi pembelajaran. Yang pertama itu ada pengertian dan jenis teks surat. Kemudian yang kedua ada struktur teks surat. Yang ketiga kaidah bahasa. Yang keempat contoh dan analisis. Yang kelima latihan menulis surat. Dan yang terakhir itu ada umpan balik dan revisi. Yang masuk ke poin yang pertama yaitu pengertian dan jenis teks surat. Kita itu pastinya akan memberikan sebuah materi tentang teks-teks surat kepada para siswa, menjelaskan apa saja sih yang dimaksud dengan surat, apa saja sih jenis-jenis surat yang telah kita ketahui. Pasti kita sebagai guru bahasa Indonesia akan memperkenalkan pengertian dan juga jenis-jenis teks surat sebelum masuk kepada materi yang berikutnya. Kemudian yang kedua, kita tentunya pasti akan mengajarkan atau akan memberi materi yang mana itu adalah struktur dari teks surat itu sendiri. Kan tidak mungkin kalau misalkan kita tidak mengajarkan struktur teks surat, para siswa ini akan tahu dan akan membuat surat itu mulainya dari mana. Tentunya kita sebagai guru bahasa Indonesia untuk mengajarkan ataupun memperkenalkan surat kepada ataupun teks surat kepada para siswa, kita tentunya
ingin memperkenalkan apa saja struktur teks surat sebelum mereka bisa membuat teks surat sendiri. Kemudian materi yang ketiga, kita akan mengajarkan kaidah bahasa. Nah, yang dimaksud dengan kaidah bahasa itu tentunya kita akan mengajarkan kepada para siswa ataupun murid kita itu tentang ejaan, tanda baca, pilihan baca yang sesuai. Nah, seperti yang sudah disinggung sebelumnya, mengenai jenis teks surat itu saja kalau misalkan ditinjau dari surat pribadi dan juga surat resmi itu kan dari bahasanya saja sudah berbeda. Nah, tentunya kita juga masih harus tetap mengajarkan bagaimana ejaan yang baik, bagaimana bahasa yang baik sesuai dengan kebutuhan teks surat yang akan kita buat. Kemudian yang materi yang keempat itu ada contoh dan analisis. Ini seperti menganalisis contoh-contoh teks surat. Jadi sebagai guru kita pastinya akan memberikan yang terbaik bagi para siswanya. Kita dapat memberikan contoh ataupun beberapa jenis teks surat lalu diberikan kepada para siswa. Nanti mereka akan menganalisis dari strukturnya, mungkin dari kop suratnya ataupun dari isi. Maka para siswa nanti akan mengidentifikasi jenis ataupun teks surat apa yang sedang mereka analisis. Kemudian tentunya setelah para guru ataupun siswa telah memahami berbagai macam materi mulai dari pengertian, latar belakang, struktur teks surat, kaidah bahasa, dan contoh-contoh analisisnya, tentunya para guru ini akan menguji kemampuan para siswanya sejauh mana para siswa ini memahami tentang jenis teks surat, struktur teks surat, ataupun isi-isi dari teks surat tersebut. Nah, dengan latihan surat, para siswa ini tentunya pasti akan lebih memahami bagaimana cara membuat teks surat yang baik dan juga benar. Dan yang keenam itu ada umpan balik dan revisi. Tentunya kalau misalkan sebagai umpan balik ya, para guru itu untuk dapat memberikan semangat dan juga motivasi kepada para siswa itu akan memberikan timbal balik yang baik kepada para siswa yang sudah mencoba untuk membuat teks surat dengan baik dan juga benar sesuai dengan kaidah kebahasaan yang baik dan juga benar tentunya. Nah, materi yang berikutnya, mohon maaf karena ini tidak dicantumkan ke dalam PPT karena tidak cukup. Jadi saya ingin bacakan saja melalui lisan. Materi yang berikutnya itu adalah media pembelajaran. Media pembelajaran itu saya cantumkan di sini ada 6 poin. Yang poin pertama itu ada contoh surat tertulis, yang kedua poster atau infografis, yang ketiga media digital, yang keempat ada video tutorial, yang kelima ada kartu kata, dan yang terakhir itu papan tulis atau whiteboard. Nah, masuk ke poin yang pertama itu contoh surat tertulis. Nah, media pembelajaran ini terdiri atas contoh-contoh surat, baik surat pribadi atau surat resmi. Dengan pemberian contoh nyata, siswa itu mampu melihat bagaimana struktur surat disusun dan bagaimana bahasa yang digunakan dalam konteks yang berbeda. Kemudian yang kedua itu ada poster dan juga infografis yang menyangkut ataupun mengenai teks-teks surat tersebut. Dengan menggunakan poster atau infografis yang berisi penjelasan elemen-elemen penting dalam penulisan surat, sangat efisien untuk memperjelas informasi tentunya. Dan yang ketiga itu ada media digital. Dewasa ini, pada zaman teknologi yang kian melejit, aplikasi penulisan dan platform pembelajaran online sangat membantu untuk dapat mengembangkan keterampilan menulis siswa. Jadi, siapa sih para siswa yang tidak kenal dengan platform-platform media di sana? Mereka tentunya bakal mudah ya mencari bagaimana cara menulis surat dengan baik. Kemudian yang poin keempat itu ada video tutorial. Video yang berisi penjelasan mengenai cara menulis surat dengan baik dan benar dapat menjadi media pembelajaran yang menarik. Kemudian yang kelima itu ada kartu kata. Media kartu kata itu berisi alat yang dapat meningkatkan berbagai kosakata siswa mengenai penulisan surat. Kartu kata yang berisi beberapa istilah penting dan frasa yang sering digunakan dalam surat menyurat. Dari hal tersebut, siswa akan lebih mudah mengingat dan menggunakan bahasa yang sesuai dengan penulis. Dan yang terakhir ini ada papan tulis atau whiteboard. Papan tulis atau whiteboard ini akan tetap menjadi media tradisional yang menjadi media pembelajaran dalam kelas. Guru bisa menggunakan papan tulis guna menjelaskan struktur surat atau memaparkan contoh kalimat secara langsung. Jadi ya seperti menulis di papan tulis seperti biasa, kayak menjelaskan nih struktur surat itu ada apa saja, kemudian pengertian surat itu ada apa saja, ya ditulis layaknya di papan tulis seperti biasa, seperti di sekolah lainnya pada umumnya. Nah, masuk ke materi yang terakhir itu ada sintak model pembelajaran yang berisi pendahuluan, kegiatan inti, dan juga penutup. Langsung saja materi ataupun poin yang pertama itu ada pendahuluan sintak model pembelajaran. Yang pertama,
Guru memulai pembelajaran dengan menyampaikan tujuan pembelajaran dan menjelaskan pentingnya keterampilan menulis surat dalam kehidupan sehari-hari. Guru dapat memulai dengan pertanyaan pemicu untuk menarik perhatian siswa, seperti siapa di antara kalian yang pernah menerima atau menulis surat. Hal ini itu mungkin dapat menciptakan suasana diskusi yang interaktif. Selanjutnya, guru memulai dengan memperkenalkan materi mengenai berbagai jenis teks surat, yaitu surat pribadi, surat resmi, atau surat-surat yang lainnya, serta memberikan penjelasan tentang apa saja sih struktur umum surat tersebut. Nah, masuk ke kegiatan inti. Ini yang pertama itu membaca dan menganalisis contoh surat. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok kecil dalam satu kelas gitu ya. Guru juga dapat memberi contoh tentang berbagai jenis surat. Tiap kelompok itu diminta untuk membaca dan mengidentifikasi bagian-bagian serta elemen penting yang ada pada surat tersebut. Diskusi kelompok diadakan untuk membahas hasil analisis sehingga siswa itu dapat saling berbagi pemahaman dari kelompok satu dan juga kelompok yang lainnya. Kemudian itu ada kegiatan inti diskusi kelas. Itu setelah kelompok selesai dalam mengidentifikasi, guru mengajak perwakilan dari setiap kelompok supaya dapat mempresentasikan argumen mereka di depan kelas. Diskusi ini memiliki tujuan untuk memperdalam pemahaman siswa mengenai perbedaan antara jenis-jenis surat dan bagaimana cara menulisnya dengan baik. Kemudian ada kegiatan itu dari latihan menulis surat. Setelah proses diskusi, para siswa itu diberikan tugas untuk menulis surat dengan tema tertentu, seperti menulis surat kepada teman atau surat resmi kepada pihak sekolah. Guru dapat memberi panduan tentang struktur dan kaidah bahasa yang harus digunakan. Kemudian kegiatan inti yang terakhir itu ada umpan balik. Saat siswa itu sudah mengerjakan tulisan mereka yang sebelumnya sudah disinggung tadi, guru dapat memberikan umpan balik terhadap hasil karya siswa. Umpan balik ini tuh terdiri atas aspek positif dari tulisan serta saran perbaikan yang konstruktif. Kemudian ini materi yang selanjutnya itu ada sintaks penutup. Di tahap penutup, guru dapat menyimpulkan pembelajaran dengan mengajak siswa supaya dapat melakukan refleksi terhadap apa yang telah mereka pelajari selama sesi tersebut. Diskusi singkat dapat dilakukan untuk mengidentifikasi hal-hal baru yang dipelajari oleh siswa tentang bagaimana caranya menulis surat dengan baik. Guru juga dapat memberikan sebuah penugasan tambahan yang berguna sebagai latihan di rumah. Contohnya, meminta siswa untuk menulis surat kepada anggota keluarga atau teman mereka dan membawanya ke kelas pada pertemuan berikutnya. Pada akhir sesi, guru dapat mengingatkan para siswa mengenai pentingnya keterampilan menulis surat dalam berkomunikasi sehari-hari dan memberikan motivasi agar mereka terus berlatih. Nah, itu materi dari latar belakang sampai materi terakhir yang barusan dibahas, yaitu sintaks yang berisi pendahuluan, kegiatan inti, dan juga penutup. Jika sudah selesai semuanya dalam pemaparan kali ini, saya ingin menyampaikan simpulan. Baik, simpulan dari naskah akademik yang berjudul Pembelajaran Reseptif Membangun Kemampuan Menulis Surat pada Siswa Kelas 7. Ini memperlihatkan bahwa penerapan model pembelajaran yang terstruktur dan inovatif sangatlah penting dalam meningkatkan keterampilan menulis surat siswa. Melalui pendekatan yang melibatkan analisis contoh surat, diskusi kelompok, latihan menulis, dan umpan balik konstruktif, siswa mampu untuk dapat memahami dengan baik struktur dan kaidah penulisan surat. Penggunaan media pembelajaran yang bervariasi seperti contoh surat, poster, dan aplikasi digital juga berkontribusi pada peningkatan motivasi dan keterlibatan siswa dalam proses belajar. Oleh karena itu, pembelajaran menulis surat tidak hanya membekali siswa dengan keterampilan praktis, tetapi juga memperdalam kemampuan komunikasi siswa secara keseluruhan. Baik, itulah video presentasi dari pemaparan materi dari naskah akademik yang saya buat, yaitu Pembelajaran Reseptif teks surat kelas 7. Cukup sekian. Apabila ada salah kata ataupun kurangnya dalam menyampaikan materi di video kali ini, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Baik, saya cukupkan untuk video presentasi kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.